Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Yuk kita belajar kali ini untuk materi kelas 9, kekongruenan dan kesebangunan di halaman 266 ya, buku kalian ya. Nah, ini kita bahas mulai dari nomor 16 dulu. Oke? Diketahui trapesium sama kaki PQRS pada gambar di bawah ini dengan panjang SR-nya ini ya, SR-nya 4, PQ-nya adalah 12 dan panjang QS 20. Yang ditanya tentukan panjang SO. SO itu sampai sini saja. Oke, yuk kita kerjakan ya. Ini kita cari dulu yang sebangun. Yang sebangun itu adalah ini ya, SOR dan QOP ya. SOR dan QOP. Saya gambarkan aja. SOR yang kecil. Nah, gini. Dan satu lagi hadapnya saya samakan ini ya, QOP. QOP. Dah, kita kasih ukurannya ya, SR4, PQ 12, mana? PQ ini 12. Kemudian QS-nya 20. QS itu kalau di gambar kita itu nggak kelihatan ya dari sini ya. Jadi SO ditambah OQ ya. SO ditambah OQ. Nah, ini kalau kita misalkan SO-nya adalah X, berarti OQ atau QO-nya adalah 20 dikurangi X. Dari mana? Dari panjangnya ini. Tadi kan SO ditambah OQ adalah 20 ya, karena panjangnya SQ ini adalah 20. Berarti kalau SO-nya kita misalkan X, maka sisanya adalah 20 dikurangi X. Misalnya X-nya 4. Berarti sini kan 20 dikurangi 4 gitu ya, 16 ya. Atau misalnya SO-nya adalah 5. Berarti OQ-nya adalah 20 dikurangi 5, 15. Bener nggak? Jadi gitu ya. SO-nya X, maka QO-nya adalah 20 dikurangi X. Nah, sekarang kita bisa hitung panjangnya SO dengan perbandingannya ini. 4 banding 12 itu pasti sama dengan X dibanding ini, 20 min X. X banding 20 min X. Oke. Nah, ini 4/12 ini bisa kita sederhanakan dulu aja ya. Dibagi 4 berarti 1/3 itu sama dengan X min 20 min X per 20 min X. Oke. Bisa kita kali silang ya, ini 20 min X dikali 1 itu tetap 20 min X sama dengan ini 3 kali X ya, 3X. Oke. Ini sama dengan 3X nya tetap, min X pindah ke sana sebelah kanan menjadi plus X ya, 20 nya tetap di sini. 3X ditambah X ini seperti 3 mobil tambah 1 mobil, 4 mobil ya. Nah, 4X sama dengan 20. Berarti X nya sama dengan berapa? Ya tinggal 20 dibagi 4 ya, sama dengan 5. Kita cek 4 dikali 5 bener kan ya, 20. Berarti X nya sama dengan 5. X itu tadi apa? X itu adalah SO ya, berarti sudah ketemu. Jadi panjangnya SO sama dengan 5. Oke, ada satuannya enggak di sana? Ada ya, teman-temannya satuannya cm, berarti ini juga 5 cm. Oke, lanjut soal nomor 17. Nah, 17-nya kita disuruh perhatikan gambar. Ya udah, kita perhatikan gambar ya. Ini dia segitiganya. Siku-siku di K, kemudian ada lagi siku-sikunya di N. Berarti yang sebelah sini juga siku-siku ya. Yang diminta, tuliskan pasangan segitiga sebangun pada gambar tersebut. Yang B, dari tiap-tiap pasangan segitiga sebangun tersebut, tentukan pasangan sisi yang bersesuaian dan buat perbandingannya. Kemudian yang C, tentukan panjang NK, KL, dan MK. Nah, oke, berarti yang belum diketahui ya, ini NK, kemudian panjang KL, kemudian panjangnya MK. Oke, kita hitung. Nanti ada 3 segitiga ya di dalam satu buah gambar ini. Yang pertama itu segitiga KNL, siku-sikunya di N, yang kecil ini KNL. Kemudian segitiga yang kedua adalah MNK, yang mana ini? MNK ya, siku-sikunya di N ini, kelihatan ya. Oke, di N. Kemudian tentu saja segitiga yang paling besar, yaitu nih siku-sikunya 3 ya. Kemudian ini L-nya di sini M, di MKL. Oke, jadi kalau kita mau menjawab yang A, tuliskan pasangan segitiga sebangun. Jadi ada apa saja? Ini ya,
kecil sebangun dengan yang sedengan ini, kemudian kecil sebangun dengan yang paling besar, dan satu lagi yang sedengan ini sebangun dengan yang paling besar. Kita tuliskan. Jadi segitiga KNL sebangun dengan segitiga ini MNK, gitu nulisnya. Mana lagi? Kecil sama yang paling besar ya. Segitiga KNL juga sebangun dengan MKL. Siku-sikunya di K. MKL. Satu lagi, segitiga yang sedengan ini MNK itu sebangun dengan yang paling besar ya. MKL. Nih, ada 3 ya. 3 pasang. Oke, kalau yang B kita diminta dari tiap-tiap pasangan tadi yang sudah kita temukan, tentukan pasangan sisi yang bersesuaian dan buat perbandingannya. Oke, pasangan sisi yang bersesuaian yang mana saja? Tentu saja ini dari yang kecil sama yang sedengan dulu ya. KL ini bersesuaian sama MK. KL banding MK gitu ya. Langsung saya buat perbandingannya. Itu pasti nanti sama dengan NL bandingnya dengan NK ya kan. Terus sama dengan lagi yang mana ini, KN dengan MN ya. KN MN. Perhatikan di yang atas ini semuanya punyanya segitiga yang kecil ya, KL, kemudian NL, kemudian KN. Nah yang bawah itu punyanya yang sedengan ini, MK ya, NK juga MN. Nggak boleh kebolak-balik ya. Kalau atas kecil ya kecil semua, kalau yang bawah sedengan ya sedengan semua. Oke, kemudian dari segitiga yang pasangan segitiga yang kedua ini kecil sama yang paling besar, yang sisi persesuaiannya mana aja nih? Nih KL sama ML. Tulis KL banding ML itu pasti sama dengan NL bandingnya KL. NL KL. Satu lagi KN bersesuaian sama MK. KN MK. Oke. Dan yang ketiga, sini ya, segitiga yang sedengan dengan yang paling besar. Oke, MK bersesuaiannya dengan ML. Tulis MK banding ML itu nanti sama dengan mana? NK dengan KL. NK KL. Sama lagi MN dengan MK. Oke, udah deh. Jadi ini untuk jawaban yang B ya, pasangan sisi yang bersesuaian dari 3 pasangan segitiga yang sebangun itu. Ini B. Oke, lanjut ke yang C. Nah, yang C ini kita diminta menentukan panjang NK. Kalau di gambar kita itu NK yang ini ya, NK, KL, ini KL, dan MK yang sebelah sini. Nah, sebelumnya kita kasih dulu ukuran yang udah diketahui di soal nih. NL 9, ini NL 9 cm ya. Kemudian MN nya 16, ini 16. Kemudian tentu saja panjang dari M ke L nih berarti 16 tambah 9 ya, berapa? 25. Nah, panjang ML ini 25. Semuanya satuannya cm, enggak saya tulis biar gampang ya. Oke, yuk sekarang kita hitung. Intinya yang belum tahu ya, kita hitung aja semua sisi yang belum diketahui ini. Nah, tadi ini LN ini 9 dibanding dengan katakanlah KN. Ini ada lagi yang belum diketahui enggak ya? Udah ya, udah diketahui semua. Ini saya perkecil gini biar kelihatan ya. Semua gambarnya enggak apa-apa kan ya. Ini kalau 9, nah dibandingkan dengan yang ini kan ya. KN ini itu pasti sama dengan KN yang tegak ini dibanding dengan MN. Nah, nanti KN-nya akan ketemu karena sama panjang KN-nya. Kita tulis ya, 9 ininya untuk yang C dibanding dengan KN itu pasti sama dengan KN ini dibanding dengan MN. Oke. Sisi alas banding yang alas itu sama dengan sisi tegak dibanding sisi tegak ya. Ini kita kalikan, berarti nanti KN dikali KN menjadi KN kuadrat. Ini 9 dikali 16.
KN kuadrat adalah 9 dikali 16. Berarti kalau KN saja, ya akar 9 dikali 16. Gini ya. Akar 9 berapa? 3. Akar 16, 4. Berarti 3 dikali 4, 12. Nah, panjangnya KN adalah 12. Satuannya cm ya. Kita tulis di sini panjang KN 12 cm. Dah ketemu. Nah, oke. Kenapa saya lingkari? Supaya membedakan dengan yang diketahui aslinya gitu ya. Oke, sekarang mana lagi yang mau dicari? Tinggal KL ini boleh lah ya, KL, MK ya. KL yang di sini, berarti KL yang di sini, yang di kecil ini dengan KL yang di paling besar ini pasti sama ya, karena sama-sama KL. Oke, kalau cara cepatnya gini aja. Kalian tahu nggak kelipatan segitiga ini Pythagoras 3, 4, 5 ya kan? Kalau sisi alas 3, sisi tegaknya 4, maka sisi miringnya pasti 5. Nah, sekarang ini juga gitu. Ini kelipatan ya. 3 jadi 9 itu dikali 3 ya. 4 jadi 12 itu juga dikali 3. Maka sisi miringnya juga pasti dikali 3. Intinya 3, 4, 5 ini diperbesar 3 kali. Berarti semua sisinya diperpanjang atau dikalikan 3 ya. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Berarti berapa sisi miringnya? Ya tinggal 5 dikali 3 ya, 15. Dah ketemu. Ini KL 15 berarti yang di sini juga 15. Nah, sekarang yang ini. Ini 15 nih sebagai 3 ya. 3 dikali 5 ya, 15. Ini miringnya kan 5 ya. 5 dikali 5 25. Nah, benar ya. Berarti sisi tegaknya 4 juga dikali 5. Di ini 3, 4, 5 nya diperbesar dikalikan 5 semua ya. 3 kali 5, 5 kali 5, berarti MK nya 4 kali 5 berapa? 20. Udah, MK yang di sini 20, berarti yang di sini juga pasti 20. Selesai, gitu aja ya. Berdasarkan Pythagoras 3, 4, 5 ini Pythagoras paling terkenal disebutnya ya. Pythagoras terkenal. Yeay. Yaitu kelipatan 3, 4, dan 5. Oke, lanjut ke soal nomor berapa? 18. Oke. Ini ya, nomor 18. ABCD adalah persegi ya, berarti panjang sisinya semuanya sama, 8 cm, 8 cm, 8 cm, 8 cm. DE panjangnya sama dengan CF. DE yang mana? Nih, DE sama CF. Panjangnya sama, tapi belum dikasih tahu berapa ya. Yang ditanyakan panjangnya DE tentu saja, kemudian panjang OE yang kecil ini, kemudian OD, lalu OC, dan OF. Oke, kita hitung. Nih, saya buatkan gambar yang agak besar nih biar enak ya. Ini panjangnya adalah 8, di sini EB panjangnya 2 ya. Nah, berarti CE berapa? Ini kan CB kan 8 ya. Berarti kalau CE sama EB itu berarti ya berapa ditambah 2 hasilnya 8 gitu ya. Berarti 6 ya. CE-nya 6. Benar nggak? Ini 6, sini 2. 8 ya. Kemudian DC juga pasti 8. Nah, kan? AB. Oke. Nah, di sini tadi panjangnya CF itu sama dengan panjangnya DE. Berarti ini siku-siku ya. Nah, gini karena kan panjangnya AB juga sama dengan panjangnya DC. Ya, ini pasti kongruen ini segitiga CFB ini ya dengan segitiga yang satu lagi ini ECD ini pasti kongruen, sama besar, sudutnya juga sama besar ya. Oke, ini siku-siku, sini juga pasti siku-siku ya. Nah, mana lagi? Udah ya, sekarang kita hitung ya. Ini 6, lihat segitiga ECD ya, siku-siku di sini nih. Nah, ini 6, di sini 8. DE-nya berapa? Nah, ini kalau kita gambarkan, ini seperti Pythagoras terkenal lagi ya. 3, 4, 5. Oke, ini sisi alasnya menjadi 6. Sisi tegaknya 8. Nah, loh, berarti sisi miringnya berapa? Dikalikan berapa ini? 3, 4, 5. 3 jadi 6 dikali 2, bener nggak? 4 jadi 8 dikali 2. Nah, berarti 5-nya juga dikali 2. Berapa dong? 10. Oke, berarti ini CE-nya 6, CD-nya 8, maka CE-nya adalah 10 ya. CE 10. Kok CE? DE 10. Oke, berarti udah ketemu ya. DE sama dengan
10 cm. Oke, sekarang mana lagi? Berarti CF juga berapa? Sama juga ya, 10 juga ya. Karena nih lihat di sini CB-nya adalah 8 kan? Nah, kemudian FB-nya ini juga pasti 6. Bener nggak? Iya dong. Sama dengan CE. Di sini pasti berapa? Ini pasti 2 gitu kan, tadi kongruen ya, sama persis gitu ya. Nah, sehingga benar panjangnya CF juga pasti 10 karena ini 6, di sini 8, ini pasti CF-nya 10. Tadi juga udah dikasih tahu ya, DE sama dengan CF. Tuh, bener ya. CF-nya 10, CB-nya 8, pasti FB-nya 6. Ada nggak FB ditanyakan nggak? Enggak ya, semuanya OO gitu ya. Oke, berarti ini O nya ya udah, kita cari tahu dulu sekarang mau yang mana nih. OC, OE, OF, OD. Oke, yang B dulu. B apa? OE. Berarti OE itu yang ini ya. Oke, ini sudah ada 6. Kemudian ini OC nya belum tahu, OE nya juga belum tahu ya. Dah, kita gambar dulu yang sebangunnya ya. Nah, ini nih yang sebangun nih. O ya, COE yang kecil ini sebangun dengan yang segitiga yang besarnya nih. DCE. Siku-sikunya di C. Ini sudah saya gambar ulang ya. COE yang kecil, COE sebangun dengan yang besar, DCE. Oke, kita tempatkan dulu angka-angkanya. DC adalah 8. Nah, lalu CE 6. Kemudian mana lagi? DE 10. Udah ada ya. Oke. Berarti OC bisa kita cari, OE juga bisa kita cari. OE dulu ya, karena di sini B adalah OE. OE sama dengan, atau langsung OE dibanding dengan mana nih? CE. Nanti ketemu nggak ya? CE nya udah ketemu nih, CE 6. Udah, ini 6, 8, 10 ya. Berarti ya udah OE dibanding dengan CE 6 gitu ya. Pasti sama dengan 6 yang ini, 6-nya CE ini 6 dibanding dengan DE 10. Nah, berarti panjangnya OE tinggal kita kali silang ya. 6 dikali 6, 36 dibagi 10. Berarti 3,6. Udah ketemu OE 3,6 cm. Nah, ini dapat 36 dari mana nih? Kali silang nih. Nah, gini ya. OE dikali 10 itu sama dengan 6 dikali 6. Berarti kan kalau OE saja ya 6 dikali 6 dibagi 10 gitu. Oke, OE udah ketemu 3,6. Berarti OD, bener nggak yang berikutnya? OD. Nah, kan ya. Berarti yang COD. OD ya sisanya. Tadi kan katanya DE 10. Nah, kalau di sini udah 3,6, berarti ini sisanya dong. 10 dikurangi 3,6. Berapa tuh? 6,4 cm. Udah ketemu. Sekarang pasti yang OC sama OF, bener nggak? Yang D. OC, OF, bener ya. OC-nya sekarang. OC. Nah, kalau OC gini aja deh ya. Ini kita ambil segitiga di sini ya. CEO ini atau COE lah ya. Ini gambarkan deh ini ya. Siku-sikunya di O ya. Nah, ini C, ini E. Oke. Kan OE 3,6. Ya enggak? CE-nya adalah 6. Ya gampang berarti kalau nyari OC pakai rumus Pythagoras ya. Jadi OC kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat dikurangi 3,6 kuadrat gitu ya, sama dengan ini 36 dikurangi 3,6 itu sudah saya hitung 12,96 kalau dikuadratkan ya. Nah, 36 dikurangi 12,96 itu hasilnya 23,04. Ini adalah OC masih kuadrat. Berarti kalau OC saja ya akar dari 23,04. Sama dengan tinggal ditarik akar aja ya. Caranya boleh masing-masing. Hasilnya adalah 4,8. Jadi panjang OC adalah 4,8 cm.
Dah, ini ketemu 4,8. Kalau OC 4,8, berarti OF berapa dong? Ya, sisanya ya. Ini tadi kan FC adalah 10. Berarti 10 dikurangi 4,8. 5,2. Dah, selesai. Dituliskan di sini boleh OF sama dengan 5,2 cm. Gitu. Oke ya, kita sudahin dulu. Nanti yang nomor 19-nya kita lanjut di video yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.